Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Fatimah Nur Sabrina, lalu ada rekan saya Abdul Aziz Amrullah, lalu ada Asri Ayu Rela Marhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran anak usia dini. Dimulai dari definisi model pembelajaran anak usia dini. Model atau metode berarti cara, yaitu cara mencapai sesuatu tujuan. Metode mengajar berarti cara mencapai tujuan mengajar, yaitu tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai oleh murid dalam kegiatan belajar. Tujuan belajar yang dimaksud ialah dalam bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada diri murid setelah melakukan kegiatan belajar. Dari segi ini, jelas bahwa peranan model atau metode mengajar sangat menentukan. Maka, model-model pembelajaran AUD adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran PAUD kepada murid atau peserta didik dengan menggunakan berbagai cara sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, di sini kami memiliki 3 model pembelajaran AUD. Yang pertama itu ada model pembelajaran PAIKEM. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kooperatif, dan yang ketiga ada model pembelajaran multiple intelligence. Yang pertama kami akan jelaskan dahulu model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif atau bermakna, yang mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk hidup. Ada perubahan paradigmanya, itu dimulai dari mengajar, ada pembelajaran teaching and learning, ada penilaian, lalu perbaikan terus-menerus secara continuous atau improvement. Oke, selanjutnya ada prinsip PAIKEM. Prinsip-prinsipnya itu apa aja? Yang pertama itu ada berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua ada pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Lalu yang keempat ada pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran atau tuntas sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Kelima, ada pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keenam, ada pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Lalu karakteristik PAIKEM itu ada, yang pertama itu ada yang mengalami. Maksudnya di sini adalah melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan pendidikan, melakukan wawancara, lalu siswa belajar banyak melalui berbuat, dan terakhir pengalaman langsung aktifkan banyak indera. Lalu yang kedua itu ada komunikasi, mengemukakan pendapat, ada yang presentasi laporan, memanjangkan hasil kerja, lalu ungkap gagasan. Yang ketiga ada interaksi, ada diskusi tanya jawab, lempar lagi pertanyaan. Di sini ada kesalahan makna berpeluang terkoreksi, maka akan makna yang terbangun semakin mantap. Dan ketiga ada kualitas hasil belajar meningkat. Karakteristik PAIKEM ini masih ada. Yang keempat itu ada kegiatan refleksi, yaitu memikirkan kembali apa yang diperbuat atau dipikirkan. Mengapa demikian? Apakah hal itu berlaku untuk perbaikan gagasan atau makna, untuk tidak mengulangi kesalahan dan meluang melahirkan gagasan baru. Jenis-jenis PAIKEM apa aja ya? Yang pertama itu ada pembelajaran kontekstual. Yang kedua itu ada pembelajaran terpadu, tematik IPA terpadu, ada IPS terpadu. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis TIK. Lalu yang terakhir ada pembelajaran pengayaan dengan menggunakan berbagai strategi antara lain dengan lesson study. Baik, kita lanjut. Mode pembelajaran kooperatif itu ada pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Karena pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik
untuk bekerja sama dengan temannya dalam tugas-tugas struktur, menurut Lee. Model pembelajaran kooperatif itu ada 4. Pertama, adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar, adanya tujuan yang harus dicapai. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif itu ada 5, saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka dan dialog, akuntabilitas individual, komunikasi antar kelompok mengembangkan keterampilan sosial, dan evaluasi kelompok dan proses kelompok. Lalu yang kedua ada teknik-teknik dalam metode pembelajaran kooperatif. Pertama ada metode berpasangan. Metode berpasangan di sini dimaksudkan metode berpasangan, adanya pasangan antara kerjasama antar satu dengan satu, terus metode kepala bernomor, lalu ada metode proyek, metode jigsaw atau khusus bagi anak yang berusia 6 tahun ke atas. Pembelajaran multiple intelligence, ini yang terakhir. Multiple intelligence itu adalah istilah atau teori dalam kajian tentang ilmu kecerdasan yang memiliki arti kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Di sini macam-macamnya ada 9. Yang pertama, itu ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani struktur bahasa, suara, dan arti. Lalu yang kedua ada kecerdasan matematika dan logika. Orang dengan kecerdasan matematika dan logika yang berkembang adalah orang yang mampu memecahkan masalah, mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis. Yang ketiga, ada kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual spasial serta secara akurat dan kemudian bertindak atas persepsi tersebut. Jenis kecerdasan ini sangat menonjol dalam diri pemain catur, navigator, arsitek maupun desainer. Kecerdasan visual dan spasial sangat jelas terlihat pada anak-anak. Kemampuan ini terlihat dengan sangat jelas saat anak bermain dengan melibatkan imajinasi mereka. Misalnya, saat anak-anak bermain berperan, saat main rumah-rumahan dan pasar-pasaran, saat itu mereka sedang menggunakan kecerdasan visual dan spasial. Kemampuan atau kecerdasan ini, seperti lainnya, dapat kita latih dan kembangkan. Tidak jadi masalah berapa usia kita saat ini. Lalu, yang keempat ada kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Bakat musik muncul pada usia yang sangat dini. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seorang anak. Lalu kecerdasan interpersonal, itu ada kecerdasan yang mampu untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga melibatkan kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerakan tubuh dari orang lain, dan mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan intrapersonal berbeda dengan kecerdasan interpersonal yang sangat berhubungan dengan diri orang lain. Kecerdasan intrapersonal ada kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, kesadaran akan mood atau kondisi emosi dan mental diri sendiri, dan kecerdasan akan tujuan, motivasi, keinginan, proses berpikir, dan kemampuan untuk melakukan disiplin diri, mengerti diri sendiri, dan harga diri. Dengan kecerdasan ini, selain mampu untuk mengerti perasaan, emosi, motivasi diri sendiri, menilai dan pertimbangan proses berpikir, kita juga dapat menyimpulkan tindakan atau perilaku apa yang akan mengikuti proses internal ini. Lalu ada yang ketujuh, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan kita dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide atau pikiran dan perasaan, mampu bekerja dengan baik dalam memanipulasi objek.
Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelemahan, dan kecepatan. Kecerdasan ini sangat menonjol pada diri seorang penari, atlet, pematung, pemusik, aktor, mekanik, dokter bedah, ahli permata, dan lain sebagainya. Integrasi gerakan ke dalam proses pembelajaran akan sangat membantu meningkatkan daya ingat karena otak mengingat dan menjangkarkan informasi yang dipelajari dengan memasukkan unsur pengalaman. 8. Ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Inti dari kecerdasan ini adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Walau pada awalnya kecerdasan ini berkembang sebagai alat untuk manusia berhubungan dengan alam sekitar, perkembangan terakhir dari kecerdasan ini juga meliputi kemampuan untuk membedakan benda buatan manusia seperti mobil, sepatu, tas, rumah, dan pesawat. Dan yang terakhir ada kecerdasan eksistensi. Kecerdasan eksistensi adalah kecerdasan yang bermampu untuk menempatkan diri sendiri dengan memperhatikan capaian-capaian terjauh dalam kosmos yang tak terbatas dan sangat tak terukur. Kecerdasan ini lebih menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini sering disebut dengan kecerdasan spiritual. Lalu strategi pembelajaran menurut multiple intelligence itu yang pertama itu yang ada kecerdasan spasial visual, itu ada warna, grafis, visualisasi. Lalu yang kedua ada kecerdasan linguistik, verbal, mendongeng, bahasa yang asing, curah pendapat, menulis. Kecerdasan interpersonal itu saling menghargai antar teman, simulasi, permainan papan. Kecerdasan musikal yang pemanfaatan musik dalam pembelajaran. Ada kecerdasan naturalis, melihat kebun dan sawah, melihat kebun binatang, melihat hal-hal yang bernatural. Lalu ada kecerdasan estetik, menggunakan bahasa tubuh, kecerdasan intrapersonal, merenung dan introspeksi diri, hubungan pribadi. Terus ada kecerdasan logis matematis, ada kalkulasi, klasifikasi dan kategorisasi, berpikir ilmiah. Lalu kecerdasan logis dan matematika itu merenung dan introspeksi diri, klasifikasi dan kategorisasi, ada berpikir ilmiah. Lalu di sini kami akan ada faktor-faktor dalam pemilihan metode pembelajaran atau model pembelajaran. Itu ada pertama ada faktor pendidik, yang kedua ada faktor tunjang pembelajaran, ketiga ada faktor waktu dan cara. Faktor pendidik di sini dimaksudkan dalam hal pemilihan metode perlu memperhatikan kemampuan guru dalam menyampaikan pesan. Hal yang perlu diperhatikan seorang guru dalam mengajar adalah tingkat intelektual siswa dan latar belakang siswa. Pemilihan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan. Kedua, ada faktor tujuan pembelajaran. Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Metode yang digunakan merupakan representasi dari orientasi tujuan pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran tata cara sholat dalam ibadah, ada cara drama, ada dongeng, ada dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga ada faktor waktu dan cara. Setiap metode memiliki persiapan yang berbeda antara metode satu dengan metode yang lain. Lama pembelajaran serta sarana juga mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran. Dalam pemilihan metode ini harus memperhatikan alokasi waktu. Apakah metode X yang memerlukan waktu dan sarana sehingga akan memperlambat proses pembelajaran. Dengan demikian, sebagai seorang guru harus mampu memanfaatkan waktu yang diberikan dan sarana yang ada dengan pemilihan metode yang tepat guna tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.